Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi informasi terbaru terkait info mendesak untuk 193.954 guru yang sudah lolos passing grade P3K Guru 2021 tentang kuota atau perkembangan kuota formasi P3K tahun 2022. Yang mana di sini kami baru saja mendapatkan informasi bagaimana sih sebenarnya progres ya untuk kuota formasi yang terkait dengan 193.954 guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini di salah satu media elektronik Bapak Ibu ya, jpnn.com, kami mendapatkan informasi yang sangat penting untuk rekan-rekan guru sekalian, bahwasanya untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021 itu merasa posisinya terancam Bapak Ibu ya. Ini dilansir ya, bukan admin yang katakan, tetapi dilansir di jpnn.com, merasa posisinya terancam. Kenapa? Karena sampai saat ini formasi P3K Guru 2022 yang diajukan Pemda itu belum mencapai 50%, sehingga bisa dipastikan 193.954 guru yang lolos passing grade itu bisa tidak terakomodasi seluruhnya. Ini menjadi fakta yang sangat mencengangkan Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika pengajuan Pemda terkait formasi P3K itu tidak mencapai 50% saja, tidak mencapai 50% saja, itu sudah bisa dipastikan Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa pastikan sekarang bahwa 193.954 guru yang lolos passing grade itu tidak bisa terakomodasi seluruhnya. Ini yang menjadi permasalahan dan ini yang menjadi PR ya di seleksi P3K 2022 terkait Pemda yang belum mengajukan formasi hingga 50%. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya, kondisi tersebut sangat disesalkan Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLPG P3K Ibu Hasna, sebab niat baik pemerintah pusat tidak direspon baik oleh pemerintah daerah karena sebagian besar tidak mengajukan formasi dengan alasan anggaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya pemerintah pusat dalam hal ini secara khusus Kemendikbud itu sudah menyiapkan kuota yang sangat besar Bapak Ibu, yaitu mencapai sekitar 970.000 jika dijumlahkan dengan sisa formasi di tahun lalu. Seperti itu ya. Bahkan sampai sekarang ini Kemendikbud dan Panselnas itu masih gencar melakukan rakor ya, rakor dengan pemerintah daerah agar nantinya pemerintah daerah mau untuk mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang disediakan. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu, karena sebenarnya ini masih dalam proses rakor juga sebenarnya ya. Di beberapa daerah ya, ini rakor masih sementara berjalan sampai hari ini, sampai 6 Juli ya, terakhir di Makassar kalau tidak salah. Seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sebab niat baik pemerintah pusat itu tidak direspon baik oleh pemerintah daerah karena sebagian besar tidak mengajukan formasi dengan alasan anggaran. Akibatnya, kuota P3K 2022 sekitar 758.000 bakal mubasir. Nah, seperti itu ya. Informasinya dikatakan bahwa kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi karena persoalan anggaran, dijamin Bapak Ibu bahwa ada sekitar 758.000 kuota P3K 2022 itu akan mubasir karena tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada pengajuan dari Pemda. Tidak, artinya ada sih sebenarnya, tetapi tidak mencapai kuota yang seharusnya diajukan agar bisa mengcover guru-guru yang sudah lolos passing grade. Seperti itu ya perkembangannya sampai sekarang ini. Di sini katakan maunya Pemda apa ini? Ini pusat sudah menyediakan kuota banyak, tidak mau diisi. Apa nggak ingat dengan guru honorernya? Ibu Hasna juga mempertanyakan alasan Pemda tidak ada anggaran. Kalau benar kas daerah seret, mengapa sejak ada larangan merekrut honorer pada 2005, kenyataannya Pemda masih nekat menerima pegawai non ASN? Seperti itu ya pernyataan dari Ibu Hasna. Kemudian di sini dikatakan seharusnya tambahannya honorer K2 yang terakhir ini malah jumlah honorer non K2 jumlahnya jauh lebih besar. Mengapa sekarang makin banyak honorer daerah? Mengapa daerah berani mengangkat honorer sedangkan dari pusat memberhentikan, ujarnya.
pasti jawaban Pemda sambung Hasna karena butuh guru. Nah sekarang sudah ada guru yang lolos passing grade. Mengapa daerah masih tidak mau mengajukan formasi P3K? Nah, apa yang dilogikakan oleh Ibu Hasna sebenarnya masuk akal Bapak Ibu ya. Karena selama ini Pemda itu banyak yang masih menerima honorer. Nah sekarang ketika sudah disediakan guru yang sudah lolos passing grade, artinya sisa diangkat ya, sisa diangkat menjadi ASN, tetapi kenapa masih banyak daerah yang sampai sekarang ini tidak mau mengajukan formasi P3K? Itu yang jadi persoalan mendasar Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah di sini pun beliau bertanya-tanya, apakah Pemda ingin guru hanya jadi honorer terus tanpa meningkatkan kesejahteraannya sebagai ASN? Sungguh kejam kalau misi Pemda seperti itu. Tolong hargai kami yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai PNS tetapi digaji murah, pungkas Ibu Hasna. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya persoalan P3K ini akan langsung selesai ya, terutama untuk 193.954 guru lolos passing grade. Apabila nantinya setelah rakor ya, kita tunggu saja setelah rakor apakah ada perubahan untuk pengajuan formasi. Mudah-mudahan saja kuota formasi yang disediakan oleh pusat itu bisa minimal dipenuhi 50% ya, lebih ke atas oleh Pemda di seluruh Indonesia, agar nantinya banyak guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade itu bisa tercover di dalamnya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu dulu bagaimana sih sebenarnya efek dari rakor tersebut Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat bahwasanya untuk rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah itu sebenarnya masih berlangsung sampai sekarang. Di sini ada spanduknya ya, di salah satu tempat di hotel Novotel Mangga 2 Square Jakarta antara tanggal 23 sampai dengan 26 Juni. Berarti sudah selesai sebenarnya ini rapat koordinasinya, dan terakhir nanti di Makassar kalau tidak salah ya, sampai tanggal 6 Juli tahun 2022 seperti itu ya. Jadi ini yang ditunggu bagaimana sebenarnya, apakah nantinya ada efek dari rapat koordinasi antara Kemendikbud, Panselnas dengan Pemda agar bisa mengajukan minimal 50-60% ke atas untuk kuota formasi agar bisa mengcover sebagian besar guru yang sudah lolos passing grade. Apalagi kalau kita memperhatikan di sini di jadwal lini masa untuk rekrutmen P3K guru 2022 itu sebenarnya sudah semakin dekat saja ya. Karena di sini antara bulan Mei, Juni dan Juli itu memang ada dua agenda besar Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada sosialisasi Permenpan RB, dan yang kedua adalah rakor teknis Panselnas bersama dengan Pemda. Nah ini yang rakor teknis ini yang kita tunggu efeknya. Apakah betul-betul nantinya berdampak dengan pengajuan tambahan formasi seperti itu ya, yang diajukan melalui e-formasi. Kemudian nantinya hasil dari rakor ini akan kita lihat dampaknya nanti di bulan Agustus ya, berdasarkan lini masa ini. Kita lihat dampaknya di bulan Agustus, apakah nantinya betul-betul ada pengangkatan 193.954 guru yang lulus passing grade 2021. Karena di situ lini masa yang dikeluarkan di Kemendikbud yang dibahas beberapa waktu yang lalu itu tepat di bulan Agustus ada pengangkatan Bapak Ibu ya, 193.954 guru yang lulus passing grade. Nah, pengangkatan ini terjadi apabila memang nanti Pemda mengajukan formasi dan bisa memaksimalkan kuota nasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan efeknya itu akan kita lihat hasil dari rakor mulai bulan Juni sampai tanggal 6 Juli nanti terakhir Bapak Ibu ya. Dan hasilnya akan kita lihat apakah terjadi dampak positif di bulan Agustus nanti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.